Mohon dijelaskan, Nyi Ratu. Kami tidak paham. Mohon dijelaskan, Nyi Ratu. Kami tidak paham. Kalau Ratu Kidul sibuk mengurus kekacauan, pasti dia lupa dengan kutuk Nyi Wingit yang sekarang sedang berjalan ke Katumenggungan. Sekarang kamu mengerti, Nyi Ratu. Dalam kisah yang penuh lika-liku ini, Sang Ratu Gendeng Permoni tertawa terbahak-bahak setelah bertahun-tahun menguasai Laut Jawa. Ia merasa puas dengan segala tipu muslihat yang ia rencanakan. Namun, kelegaan itu tak berlangsung lama. Seorang utusan tiba-tiba datang dengan berita yang mengejutkan. Di Kakutemenggungan, Dewi Ayu Sekarsari tengah menyelidiki kebenaran tentang Raden Bayu Samudro. Wajah Sang Ratu mendadak tegang, terlebih saat Patih Nyi Roro Kidul, Kondo Manik, mengungkapkan bahwa Bayu Samudro kini telah berubah menjadi sosok yang misterius bernama Nyi Birah. Mendengar ini, kenangan lama tentang Bayu Samudro kembali menghantui Sang Ratu, dan tanpa berpikir panjang, ia bergegas menuju tempat Menemui kejadian. Juragan Soco. Barulah Nyi Birah percaya. Apa yang menyebabkan Nyi Birah menjadi percaya? Nyi Birah melihat bukti berupa keranjang, popok, dan selimut bayi. Kurang ajar! Lancang kamu, Cundo Manik! Hah. Mata belok! Hamba Nyi Ratu. Ikut aku ke Katumenggungan. Aku harus melihat perkembangan apa yang terjadi dengan mata kepalaku sendiri. Sendiko dawuh, Nyi Ratu. Kalian tidak usah ikut. Hanya aku dan Mata Belok yang pergi. Sendiko dawuh, Nyi Ratu. Dan Ayu ada? Ada, Raden. Sedang di kamar menunggu Raden. Di kamar? Iya, Raden. Silahkan. Aneh. Kena kamu, Bayu Samudro. Dinda? Kanda? Kenapa Dinda tidak menyusul ke pendadaran Pandega di alun-alun? Pendadaran Pandega? Iya. Dinda kan janji untuk menyusul. Iya. Tiba-tiba Dinda merasa kurang enak badan. Mundur, Raden. Jangan teruskan. Jangan teruskan, Raden. Mundur, Raden! Bayu? Ada apa ini? Kenapa denganmu? Kenapa kalian perlakukan aku seperti ini? Bayu, jawab pertanyaanku. Apa yang telah kalian lakukan? Kurang ajar. Siapa kalian? Kamu, Nyi Blangah? Iya, Bayu Samudro. Ini aku. Ikut aku, Bayu Samudro. Tidak. Lepaskan. Ayo Nyi Blangah, keluar dari tempat ini. Tidak. Lepaskan. Dinda? Ayo keluar. Di sisi lain, Bayu Samudro yang dilanda kegelisahan mendatangi kamar Dewi Ayu Sekarsari,
khawatir akan nasib sang dewi. Namun, yang ia temukan sungguh di luar dugaan, Dewi Ayu Sekarsari yang terbaring di ranjang seketika berubah wujud menjadi Nyi Brangah yang licik. Bayu Samudro terperanjat, terlebih saat Nyi Brangah menyerang penjaga setianya. Di tengah kekacauan itu, Sang Ratu Gendeng Permoni tiba-tiba muncul dengan kekuatan yang tak terbantahkan, mengusir Nyi Brangah dari ruangan dan memerintahkan Bayu Samudro untuk menikahi Dewi Ayu Sekarsari dengan suara yang tak bisa dibantah. Bukan ini, Lepaskan aku! Nyibira palsu. Lepaskan! Maafkan hamba, Nyi Ratu. Memalukan! Ampuni hamba, Nyi Ratu. Hamba tidak sempat kabur ketika mata belok ini menemukan hamba, Nyi Ratu. Oh, jadi begini caranya Ratu Selolumutan masuk ke Katumugungan? Hah? Lepaskan! Lepaskan aku! Untuk kali ini, Nyi Ratu bersedia menukar Bayu dengan dia, bukan? Bugawati, kita pergi dari sini. Kamu lihat Bayu Samudro? Ratu Brangah memilih lari daripada harus berurusan denganku. Maka sudah sepantasnya lah kalau kau berterima kasih padaku. Nyi Ratu, haruskah aku berterima kasih padamu? Harus, karena kau sudah aku selamatkan dari niat jahat Ratu Brangah. Nyi Ratu, Sekarang dengar pesan pentingku. Begitu Ayu Sekarsari datang, dekap dan peluk dia. Sebab hanya dia calon istri yang akan membahagiakanmu sepanjang masa. Nyi Ratu, Sekarang tidurlah kamu. Jangan bangun sebelum Ayu Sekarsari yang membangunkanmu. Mata belok. Ya. Baringkan Bayu Samudro ke tempat tidur Ayu Sekarsari. Baik, Nyira. Apa yang kamu pikirkan? Tidak, Bu, tidak apa-apa. Bohong. Kamu gelisah memikirkan bopomu kan? Begini, Bu. Jangan terlalu pikirkan bopomu yang sampai sekarang belum pulang. Dia tidak apa-apa. Dia akan baik-baik saja. Kenapa Ibu bilang begitu? Dulu sewaktu kau masih anak-anak, dia juga pernah kabur, tapi akhirnya pulang juga. Dulu dan sekarang sangat berbeda, Bu. Apanya yang lain? Dulu Bopo masih sangat muda, dan keadaannya tidak seperti sekarang ini, Bu. Tidak seperti sekarang bagaimana? Kita sedang ada masalah dengan Katumugungan. Kita juga ada masalah dengan Yunda, Loro Andini, dan Raden Sombo. Apa jadinya nanti? Di tempat lain, kegelisahan melanda Ibu Seto Satrio dan Ibu Dewi Tantri. Mereka putus asa mencari jejak kakek mereka yang hilang, hingga akhirnya meminta mata Sito untuk melacaknya. Namun, ketidakpastian membuat Dewi Tantri tak tenang, hatinya dipenuhi kecemasan akan keselamatan mereka. Ayo bicara, sampaikan laporan. Bopo Surolangu dibawa oleh sekelompok berandal nih. Dibawa sekelompok berandal? Iya. Benar kan apa yang Tantri cemaskan, Bu? Tapi bopomu dibawa berandal, bukan ditangkap prajurit Katumugungan atau diculik oleh orang-orangnya Raden Sombo. Apapun yang terjadi sama saja, Bu. Kasihan Bopo. Kita harus bebaskan Bopo dari para berandal itu. Kamu tahu kemana kira-kira para berandal itu membawa Bopo? Tahu Den Ayu. Kalau begitu antar aku ke sana. Kita harus tebus Bopo dari para berandalan itu. Mata Sitok, siapkan anak buahmu. Baik, Dan Ayu. Ayo, ikut aku. Hei, Tantri, apa yang akan kamu lakukan? Tantri, buat apa perhiasan ini? Untuk apa? Nyawa Bopo lebih berharga dari emas berlian ini, Bu. Doakan saya agar bisa menyelamatkan Bopo. Tidak, Tantri. Kamu tidak bisa pergi begitu saja. Kamu harus menunggu putramu. Seto Satrio punya urusan yang jauh lebih penting, Bu. Saya tidak bisa menunggu. Sampai nanti. Dasar keras kepala kamu. Kau benar-benar tidak bisa diatur. Berhenti, hentikan kereta. Ada apa, Den Ayu? Kenapa berhenti? Aku masih perlu bukti lagi, Nyi. Den Ayu masih perlu bukti lagi.
Aku harus ke Randu Alas untuk menemui Juragan Soco. Apa itu masih perlu? Iya. Aku mau lihat keranjang, popok, dan selimut bayi itu. Tapi Randu Alas lebih jauh dari rumah saya sepuh. Perlu waktu setengah hari untuk sampai di sana, Gusti. Aku harus ke sana, Nyi. Aku perlu kepastian. Tapi ini sudah sore, Den Ayu. Bisa kemalaman kita sampai di sana. Iya, aku tahu. Tapi Raden Ayu memang harus ke Randu Alas. Ayo, tegaskan keputusanmu. Akan kudorong laju keretamu dengan ajian angin sewu. Kita harus ke Randu Alas. Tidak bisa besok, Gusti Ayu. Tidak. Ke Randu Alas. Sandika dawuh, Gusti. Hei, bawa peti itu. Setelah kulihat isi peti itu cocok dengan keinginanku, akan kubebaskan Surolango. Bagaimana Mata Sito? Kita ikuti tidak permintaannya. Biar saya yang bicara. Keluarkan dulu Bopo Surolango. Baru kita bisa tawar-menawar. Kalau saya sudah melihat bukti bahwa Bopo Surolango masih hidup. Perlihatkan dulu isi peti itu. Ayo taruh di tanah dan kalian cepat mundur. Lihat peti ini. Penuh dengan perhiasan emas. Bawa Surolango keluar. Tenang, Den Ayu. Tenang. Kasihan Bopo. Kamu mau memeras anakku, Ganalirang? Lepaskan. Ku dengar anakmu sangat menyayangimu, Surolango. Apa salahnya ku peras dia? Untuk keselamatanmu. Ngajar. Lepaskan dia. Dan kalian cepat masuk. Mana? Bopo. Apa-apaan ini ya? Iya. Hei, cepat keluar! Bantu aku! Di dalam goa yang gelap, Dewi Tantri bersama Mata Sito menyusun rencana licik untuk membebaskan ayahnya. Mereka menawarkan emas dan permata pada penjaga goa yang rakus. Dengan tipu daya yang cerdik, mereka berhasil memperdaya sang penjaga. Mata Sito melayangkan pukulan keras, membuat penjaga itu tak berdaya. Akhirnya, mereka berhasil membawa pulang sang kakek, Seto Satrio. Namun, meski rencana mereka sukses, Mata Sito tidak berniat menyerahkan emas yang ia peroleh. Hanya dengan cara ini, saya bisa menolong Bopo. Maafkan Bopo, Tantri. Bopo telah membuat kamu susah. Tidak apa, Bopo. Yang penting Bopo harus pulang. Maafkan saya, Gusti Ayu. Kalau pada waktu itu kami tidak menyerahkan keranjang, popok, dan selimut bayi ini pada Nyibira. Karena barang-barang ini sangat berarti buat kami. Saya mengerti. Tapi maafkanlah saya kalau saya terpaksa memintanya. Karena barang ini sangat berharga. Sekarang kami rela memberikannya, Gusti. Terima kasih, Mbok Soco. Terima kasih atas kerelaannya. Iya, Gusti Ayu.
Kenapa Dinda mengajak bicara empat mata dengan Yunda? Yunda, jawablah dengan jujur. Apakah sudah pantas Dinda menjadi Ratu Segorolor, Yunda? Kenapa Dinda bicara seperti itu? Sejak kedatangan Yunda ke Segorolor, terasa sekali bahwa Dinda ini belum apa-apa, Yunda. Tidak. Tidak, Dinda. Dinda tidak boleh punya perasaan seperti itu. Yunda lihat, Dinda telah melaksanakan pemerintahan dengan baik. Segorolor tenang, setenang lautnya. Iya, Yunda, tapi kalau belakangan ini terjadi huru-hara di sana-sini, ternyata itu ada hubungannya dengan Laut Kidul. Tugu Wasesa palsu misalnya. Iya, Yunda, geger Tugu Wasesa palsu memang karena ulah Ratu Gedeng Permoni. Begitu juga dengan penyerangan yang tak beralasan ke pertapan Sabto Samudra. Tapi untuk apa sebenarnya Ratu Gedeng Permoni melakukan semua itu? Itulah, sampai sekarang Yunda belum tahu. Dan kelihatannya pertemuan empat mata ini juga saat yang tepat buat Yunda mohon pamit. Dinda, Yunda harus kembali ke Laut Kidul. Iya, Yunda. Terima kasih atas segala yang telah Yunda berikan pada Dinda. Dan terima kasih karena telah mengantar Bagus Torodipo dan Roro Deno ke sini. Mereka adalah putramu dan menantumu, Dinda. Mereka berhak untuk berbahagia di sini. Iya, Yunda. Tetapi mereka juga berhak memilih dan menentukan masa depannya sendiri. Dinda benar. Mereka pasti akan kembali ke darat. Karena di sanalah dunia mereka yang sebenarnya. Di perjalanan pulang yang penuh ketegangan, Dewi Ayu Sekarsari tiba-tiba dihadang oleh para pengikut setia Buya yang dikirim oleh Nyi Brangah. Keadaan semakin genting, namun Senopati Kondo Manik muncul seperti bayangan, menghadang para utusan tersebut dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan mudah, ia menumpas mereka satu persatu, menyelamatkan Dewi Ayu Sekarsari dari ancaman yang mengintai, memastikan takdir yang sesungguhnya tetap berada di tangan mereka. Kembali ke tempatmu, atau ku telanjangi siapa kamu sebenarnya. Junda Manik, kenapa kamu ikut campur? Maju, bunuh dia. Bagaimana? Mau diteruskan? Mundur! Cukup. Kalian boleh kembali ke tempat kalian. Siapa yang menolong kita, Nyi? Haruskah kita mengucapkan terima kasih padanya? Tentu saja, Den Ayu. Kita memang harus berterima kasih padanya. Ayo kita turun. Tidak perlu. Silahkan jalan. Saya akan mendorong laju keretamu dengan aji angin Sewuku. Terima kasih. Kusir jalan. Sendiko Dawu. Keterlaluan kalian. Kalau membunuh Ayu Sekarsari yang tanpa pengawalan saja kalian gagal. Junda Manik dan para prajuritnya yang membuat penjegatan itu gagal, Nyi Ratu. Benar yang ku dengar ini, Budak Sari? Benar, Nyi Ratu. Benar yang ku dengar ini, Sardulo? Iya, Nyi Ratu. Junda Manik dan para prajuritnya telah membuat penjegatan gagal. Kurang ajar! Baik, hari ini kamu boleh membusungkan dadamu, Junda Manik, karena kemenanganmu. Tapi tunggu pembalasanku nanti.